Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus baik. Saya berdoa kita semua tetap belajar untuk selalu mempercayai Tuhan, karena kebodohan terbesar hidup orang percaya adalah dia mempercayai kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri bahwa dia bisa berbuah. Dia bisa mencapai pemenuhan dasar hidupnya, dan ini merupakan kebodohan karena Alkitab berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jangan anggap dirimu pintar dan bijak. Karena itu hari ini kita masih belajar tentang kunci berbuah lebat. Jadi ke depan kita akan semakin mendalami bagaimana kita sebagai orang percaya bisa berbuah lebat. Karena saya percaya bahwa kita tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, namun kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kita hidup semakin menjadi serupa Kristus. Pohon yang sehat, pohon yang memiliki pertumbuhan yang baik, pasti dia akan menghasilkan buah. Orang Kristen yang benar, yang baik, yang sehat imannya, pasti hidupnya akan berbuah-buah. Buah merupakan tanda bahwa pohon itu di dalamnya ada kehidupan, ya, bertumbuh dengan baik dan sehat. Jadi kalau pohon yang harusnya berbuah tidak berbuah pada waktunya, pasti ada masalah. Pasti ada yang tidak beres. Karena itu kita ingin belajar ke depan bagaimana kita sebagai orang percaya bisa berbuah lebat. Karena kalau kita membaca kembali dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 mulai saya bacakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita melihat di sini kunci bagaimana syarat atau cara untuk kita bisa berbuah lebat. Yang pertama, saya ingin ajak kita mendalami supaya kita bisa memahami. Yang pertama, untuk kita bisa berbuah lebat, berbuah banyak, hidup kita berbuah-buah, hidup kita semakin seperti Kristus, maka yang pertama adalah saudara harus mengerti Yesus adalah pokok, kita carangnya. Dia berkata, akulah pokok dan kamulah carangnya. Di dalam perjanjian lama, Alkitab banyak menceritakan tentang bahwa Israel, umat Tuhan, adalah pokok anggur. Tuhan adalah pemiliknya. Tetapi sayang, pokok anggur itu diharapkan keadilan, kebenaran, tapi yang muncul keonaran, kekacauan. Kenapa? Mereka gagal. Tapi di perjanjian baru Yesus berkata, aku pokok anggur, kamu carangnya. Karena itu kita perlu paham apa yang dimaksud ketika dia berkata pokok. Pokok bicara tentang sumber. Pokok bicara tentang tempat yang benar untuk kebutuhan dasar hidup kita yang diumpamakan sebagai ranting. Saudara harus mengerti ini. Pokok bicara sumber. Pokok itu yang menopang hidup kita sebagai carang, sebagai ranting, untuk kita tetap bisa bertumbuh dan berbuah. Dia yang menopang. Saudara harus mengerti ini. Karena kalau kita tidak mengerti, kita akan masuk pada jebakan iblis. Sehingga kita pakai kekuatan diri sendiri, kita tidak nempel kepada pokok, kepada sumber tempat yang benar untuk kebutuhan dasar hidup kita. Kita tahu di dalam Matius pasal 13, ketika orang mendengar firman Tuhan, dia tidak mengerti, maka iblis datang mengambil firman itu. Artinya dia datang kebaktian, dia beribadah, dia dengar firman, tapi dia nggak pernah berbuah. Tapi orang yang mendengar firman dan mengerti, dalam ayat 23-nya, dia berbuah 30, 60, dan 100. Karena itu, prinsip yang pertama ini, untuk kita bisa berbuah banyak, saudara harus tahu bahwa Yesuslah pokok, Yesuslah sumber, Yesuslah tempat yang paling benar untuk kebutuhan dasar hidup kita, yang diumpamakan seperti ranting. Jadi pokok itu dia yang mendukung sebuah ranting untuk bisa hidup dan bertumbuh dan berbuah. Dan ranting udah pasti tidak dapat hidup. Dia pasti tidak bisa berbuah tanpa pokok. Karena itu saudara harus mengerti prinsip ini.
Jadi ranting bukan pokok. Kita ini ranting. Kita bukan pokok. Kita bukan sumber. Nah, ini persoalan banyak orang Kristen. Dia berpikir dia menjadi sumber. Ya, dia menjadi sombong. Dia berpikir bahwa dialah yang membuat semuanya. Dialah yang membuat semuanya. Padahal ranting itu jelas nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak melekat. Karena itu kita hanya perlu tinggal. Kita menyadari siapa diri kita cuma ranting. Kita perlu tinggal sehingga kita menerima masukan, asupan makanan, nutrisi. Itu yang membuat kita bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Karena itu Tuhan mengajar kita jangan ada seorang pun menganggap dirinya pintar dan bijak. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi pokok adalah tempat ranting itu melekat supaya dia bisa menerima aliran. Jadi tugas kita adalah tinggal apa? Hanya tinggal melekat. Kita hanya cukup tinggal sehingga kita bisa menerima aliran makanan itu. Kita bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi tinggal di dalam pokok anggur itu adalah syarat mutlak untuk hidup kita bisa berbuah. Tinggal itu dia menggunakan kata meno. Tinggal artinya menetap. Tinggal artinya terus menerus melekat. Bukan terkadang, bukan sewaktu-waktu, kapan pas lagi butuh, enggak. Atau sekali-sekali, itu bukan tinggal namanya, itu singgah, datang dan pergi. Yesus bukan tamu di hidup kita, dia adalah pemilik hidup kita. Karena itu melekat itu artinya, tinggal itu kita menetap terus menerus sampai akhir hidup kita. Jadi bukan kadang-kadang. Tinggal artinya kita setia, bergantung penuh kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar. Jadi Tuhan mau kita sebagai murid-muridnya, kita berbuah banyak. Sebab berbuah banyak itu memuliakan Bapa. Kita perlu terpaut, perlu melekat pada sumber kehidupan itu. Tanpa dia, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi resikonya, kalau kita tidak menyadari bahwa Yesus adalah sumber hidup, pokok hidup kita. Saudara, yang terjadi adalah kita akan gagal. Kita akan masuk dengan kekuatan diri sendiri. Padahal jelas ayatnya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Yang hatinya menjauh. Jadi kalau kita nggak melekat, itu artinya kita pakai kekuatan diri sendiri. Kita mengandalkan manusia. Padahal manusia itu kan cuma uap dan abu. Hatinya jauh. Jadi resikonya kita pasti seperti pohon, akhirnya kita ada di tanah yang tandus, di tanah yang asin, tidak berpenduduk, sunyi, tidak akan pernah mengalami masa yang baik. Dan ini persoalan hidup kita. Karena itu berbuah-buah itu artinya kita mengalami kehidupan, kita mengalami aliran dari Tuhan. Jadi jangan ambil resiko, karena untuk berbuah banyak kita perlu tinggal, menyadari dia adalah pokok, dia adalah sumber. Jangan pernah sedikit pun kita berpikir kekayaan, diri kita, kemampuan kita itu menjadi sumber kita. Yesuslah satu-satunya sumber. Dan dengan itu kita menyadari, kita lengket sama dia, tinggal sama dia. Sehingga kita bisa berbuah banyak. Kalau enggak kita pasti gagal. Jadi tipuan iblis kepada manusia sejak awal adalah kita disuruh mengejar sesuatu yang sejak semula sudah ada sempurna di dalam Kristus. Kalau kau makan buah ini, kata iblis, kau jadi seperti Allah. Padahal manusia sudah diciptakan segambar sama dengan Allah. Tapi iblis menipu seolah-olah di dalam Tuhan tidak ada apa-apanya. Di dalam Tuhan tuh seolah-olah perlu ditambahi. Tuhan itu perlu ditambahi dengan kekuatan kemampuan kita. Dan sayangnya banyak orang Kristen tertipu. Dia keluar dari hal yang sebenarnya, dari prinsip yang sebenarnya. Pertanyaannya, masihkah saudara menjadikan Yesus sebagai pokok hidup, sebagai sumber hidup kita? Di mana? Coba cek, meletakkan dasar hidup saudara, meletakkan pengharapan, meletakkan keinginan, kerinduan saudara. Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Letakkan kepada dia. Walaupun kita hidup di dalam dunia, tapi jangan pernah kita berjalan dengan cara-cara dan dunia dan kekuatan dunia ini. Jangan berjalan dengan cara-cara kita. Menyadari Yesus pokok dan kita carang adalah kita betul-betul berjalan dalam cara-caranya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus jamah dan lawat. Untuk hari-hari ini kami semakin menyadari bahwa sungguh unsur-unsur manusiawi kami perlu serahkan kepada Tuhan. Hanya unsur-unsur Tuhan. Hanya Tuhanlah
yang menjadi dasar tempat pokok kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Lawat, dan kalau ada yang sakit, Tuhan jamah hari ini dimanapun anak-anak-Mu berada. Bilur-Mu menyembuhkan mereka semua. Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Hari ini menjadi hari penuh mujizat karena Tuhan bersama-sama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.